Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang semoga Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sampai ke hari yang ke-15 dari Ramadan. Dan semoga hari ini bisa diisi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, ibadah, dan semoga kita bisa menyapu bersih semampu kita amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan salah satu amalan yang penting adalah ilmu atau menuntut ilmu, karena ilmu adalah berzikir kepada Allah, dan ahli puasa terbaik adalah aktsaruhum lillahi dzikrah, kata Nabi SAW, yang paling banyak berzikir kepada Allah, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir dan menjadi ahli puasa yang berkualitas, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, dan kembali bersama bab keutamaan orang-orang kecil, orang-orang miskin, para fuqara. Dan ini bab penting, dan kita masuk ke hadis Abu Hurairah yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, orang tua, keluarga, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah, tidak ada yang berbicara. Jadi Nabi SAW menjelaskan tidak ada yang bisa berbicara pada waktu masih kecil atau masih bayi kecuali 3 bayi atau 3 orang. 3 orang. Jadi nggak ada yang bisa bicara ketika bayi kecuali 3 orang atau 3
3 bayi. Alhamdulillah. Jadi kita bisa bicara nggak? Kapan pertama kali kita bisa bicara? Hari kapan, Ri? Masuk nggak ketiga ini? Bukan salah satu dari ini. Nif? Oh, bukan. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Jadi ternyata yang pertama itu bukan kita, dan emang gak mungkin kita. Jadi, dan ini sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi Isa diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan dalam surat Maryam ayat 30, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Surat Maryam 29, 30, 31, 32, 33 itu menunjukkan keistimewaan dan keajaiban yang dengan mudahnya Allah tetapkan kalau Allah mau. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Isa punya kedudukan tinggi di dalam hati dan keyakinan kita umat Islam. Mereka kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita bisa ngajak bicara bayi yang masih kecil? Maksudnya hadza ghairu ma'qul, itu nggak masuk akal. Masa kita bisa ngajak bicara bayi yang baru lahir? Yang ngajak bicara bisa, diresponnya nggak akan gitu loh. Aku ajak bicara bayiku, Ustadz, ya dijawab nggak? Enggak. Jadi kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mengajak bicara atau bicara dua arah dengan anak bayi? Hadirin Allah muliakan. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi hadirin? Di ayat ke-30-nya. Inni Abdullah. Bicara tuh hadirin. Inni Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kitab suci dan menjadikan saya seorang nabi. Hadirin Allah muliakan. Jadi itu bukan hal yang aneh. Itu bukan
hal yang mengejutkan kalau kita melihat dari sisi kudratullah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dan lihat bagaimana sangat spesifik. Kalau anak kita pertama kali bisa bicara apa? Apa lagi? Kapan? Kapan? Mana Nabil? Bil, anak kamu pertama kali bicara usia berapa? Oh, belum nikah, Bil. Ustadz Ilham mana Ustadz Ilham? Ustadz Timur juga pulang. Yap, usia berapa Yap? Anak-anak bisa bicara? Hah? 2 tahun. Oke. Kata atau kalimat pertama apa? Ini Abdullah atani al-kitab. Atau nggak usah itu. Ini Abdullah. Atau mama. Atau ayah. Yang lebih ini lagi, kata pertama neni. Neni bukan nenek tapi the neni ya. Jadi, karena kok bengong sih? The neni itu ini apa? Babysitter. Karena mainnya sama mbak terus dari lahir, orang tuanya nggak pernah ada. Jadi yang pertama kali disebut ya nama itunya. Dan ini tuh apa kata sebagian ulama tafsir, hadirin? Simpel aja lah. Kalau masyarakat tuh ketemu bayi baru lahir bisa bicara, itu tuh asumsinya kan liar, hadirin. Liar nih. Makanya biar nggak liar, diluruskan, dikotakkan. Ini Abdullah. Saya ini hamba Allah. Ingat, saya bukan Tuhan. Itu salah satu pesannya. Saya bukan Tuhan loh. Saya nggak berhak diibadahi. Saya nggak berhak disembah. Dan saya bukan anak Tuhan. Saya hamba yang dikasih wahyu. Dan Allah jadikan saya nabi. Bisa begitu, hadirin. Jangan salah paham. Saya bukan Tuhan, saya bukan, jangan disembah, saya nggak berhak disembah. Jadi bukan sebatas bisa bicara ketika bayi, tapi berbicaranya clear, pesannya tuh jelas. Siapa anak kita, atau nggak usah anak kita deh, kita misalnya, yang kalimat pertamanya tuh udah jelas gitu, ada pesan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam taj'alni jabbaran syaqiyya, dan seterusnya.
Dan itu sekaligus klarifikasi yang jelas bahwa ibu saya bukan pezina. Bukan pezina. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah wasiatkan kepadaku untuk mengerjakan salat dan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan aku tidak dijadikan sebagai orang yang sombong dan menderita. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Dan menjawab pertanyaan, qalu kaifa nukallim man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kita bicara dan bicara dua arah dengan bayi yang masih kecil, bayi yang baru lahir. Ini Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Itu hadirin, itu bayi yang pertama. Itu bayi yang pertama kurang lebih. Nabi Isa alaihissalam. Kita lanjutkan. Usahibu Jurej. Dan yang kedua, usahibu Jurej. Usahibu Jurej. Pakai jim Jurej. Dan yang kedua tuh bayi yang berkaitan dengan kisahnya Jurej. Bayi yang berkaitan dengan kisah Jurej. Siapa itu Jurej hadirin? Ini nama yang senantiasa diingat sejarah hadirin. Bukan Jurej rajulan abidan. Jurej itu ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Dan waktunya seringkali beliau habiskan di tengah keheningan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak melakukan ibadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Dan beliau membuat tempat ibadah dan beliau sangat sering berada di sana. Dan beliau ada di sana. Jadi kalau mau cari Juret ya di sana. Beliau tuh ya ibadah di sana. Fatathu ummuhu wa huwa yusalli. Maka suatu hari ibunya datang ke beliau, ibunya Jurej. Dan pada saat ibunya sampai datang, beliau sedang sholat. Beliau sedang sholat sunnah pada saat itu. Lalu ibunya manggil, ya Jurej. Wahai Jurej. Gitu loh. Wahai Jurej. Dipanggil, ibunya manggil anaknya dari luar. Apa yang terjadi hadirin Allah muliakan ketika ibu beliau memanggil?
Hadirin Allah muliakan, Juraj gelisah. Faqal, ay Rabb, ya Allah, ummi wa salati. Siapa nih yang harus saya prioritaskan? Ibu saya atau salat saya? Ibu saya, jadi saya batalkan sholat saya, lalu saya keluar, saya temui ibu saya, atau saya tetap lanjutkan sholat saya sampai selesai dulu, baru nanti ke ibu. Gitu. Bingung Juraj. Kita pernah mungkin ya kayak gitu ya, kita lagi sholat di kamar gitu, di kamar kita ditutup atau dikunci, ibu manggil dari luar. Ibu manggil dari luar. Gitu. Aldi gitu bisa dipanggil gitu. Nah, Aldinya bingung. Lanjut sholat atau ibu nih. Dan Aldi pada sholat sunnah. Fa'aqbala ala sholatihi. Maka Juraj memilih untuk tetap melanjutkan sholatnya. Itu pilihannya Juraj. Pernah gak kita gitu? Ibu kita manggil atau ayah kita manggil, kita di kamar gitu, lagi sholat sunnah. Aduh, batalin ke ibu atau lanjut sholat? Udah lanjut sholat aja deh. Pernah nggak? Nggak pernah. Oke, pertanyaan kedua, pernah sholat nggak di rumah? Nggak mungkin dulu bandel gitu. Jadi aku nggak pernah ngalamin ini karena dulu emang aku nggak sholat. Jangan disebutin kalau kita punya masa lalu begitu. Banyak tobat aja sama Allah. Nah, fansarafat, maka ibunya pergi udah karena nggak ada respon dari dalam. Jadi nggak ada respon dari dalam, akhirnya ibunya pergi. Falamma kana minal ghad atathu wa huwa yusalli. Besoknya ibunya datang lagi. Pas sampai lagi-lagi Juraj lagi sholat. Emang ahli ibadah, jadi emang waktunya tuh dihabiskan, atau mayoritas waktunya dihabiskan untuk sholat. Jadi pas besoknya pas ibunya datang lagi sholat lagi. Faqalat ya Juraj, nama Juraj dipanggil lagi sama ibunya. Faqala ayu rabbi ummi wa salati. Lagi-lagi Juraj nanya, bingung nih, ya Allah, ini ibuku atau salatku ya? Fa'aqbala ala salatihi, dan dia memilih untuk melanjutkan salatnya. Dia melanjutkan untuk dia memilih untuk melanjutkan salatnya. Hadirin Allah muliakan, 2 kali tuh ibunya di nomor 2 kan, 2 kali. Tapi Juraj nggak ada maksud untuk durhaka, tapi cuma dia milih sholatnya aja. Lalu apa kata ibunya? Allahumma
la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat, la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, sedih ibunya ini, hadirin. 2 kali manggil anaknya nggak ada respon. Dan kan nggak tahu apa yang terjadi. Tapi beliau tahu anaknya dari dalam. Dan beliau punya dzon gaib, anaknya dengar. Kan dia didoain sama ibunya. Sedih kan? Ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku sampai dia melihat wajah wanita pezina, zawani. Nah, mumisat itu hadirin Allah muliakan, pezina yang cantik, pezina yang punya wajah yang cantik. Jadi bukan, sebagian ulama mengatakan itu pezina yang kecantikannya itu menjadi buah bibir atau menjadi icon gitu, itu mumisat. Apa maksudnya, hadirin? Aneh nggak? Emang ada orang tua zaman sekarang doainnya begitu? Ini doanya apa nih? Ini perlu kita dudukkan, maksudnya doanya apa? Ini bukan doa dapat jodoh ya? Apa maksudnya? Karena melihat profil wanita seperti itu fitnah, uftutin, itu fitnah. Dan ini doa negatif karena ibunya kecewa. Jadi itu doa negatif. Beda. Makanya ini bukan doa positif. Karena melihat misal atau ketemu misalnya wanita dengan itu, paling langsung berpapasan atau apa, itu bisa memfitnah kita. Makanya kita jangan sebaliknya, begitu ketemu nggak sengaja, walaupun nggak sengaja, oh rezeki nih, itu bukan rezeki. Apalagi berdalil dengan pandangan pertama dimaafkan. Akhirnya kita mandang pertama tapi 3 menit, itu bukan pandangan pertama. Itu maksudnya. Udah itu aja. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Fatadzakara banu Israil. Lalu kita lanjutkan. Itu doa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku sampai dia melihat wajah pezina yang cantik atau wanita tunasusila yang cantik. Dan itu maksudnya apa? Fitnah. Karena ibunya kecewa.
Hadirin Allah muliakan. Pada saat itu ada seorang atau ada pada saat itu fatadzakara banu Israil Jurayj wa ibadata. Juraj itu pada saat itu jadi buah bibir, hadirin, di tengah-tengah Bani Israel. Beliau dengan ibadahnya, ini orang ibadah luar biasa, dibicarakan, diomongkan, menjadi buah bibir. Sampai ada seorang wanita tunasusila, imratun bagi bukan hanya pezina. Padahal doa ibunya itu apa tadi? Janganlah engkau wafatkan sampai dia melihat wanita pezina yang cantik. Nah, pada situ ada seorang wanita tunasusila, profesional di dalam berzina. Yatamatsalu bihusniha. Itu cantiknya cantiknya luar biasa. Ikonik gitu cantiknya itu. Ini bukan sembarangan wanita. Ini memang cantiknya luar biasa. Lalu nih wanita bilang, emang wanita nggak baik nih. In syi'tum la'aftinannahu. Kalau kalian mau, saya bisa goda dia. Kan biasa. Saya bisa goda dia. Hadirin, ini yang dijelaskan juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Goyatun nas la tudrak. Ridho manusia atau ridho seluruh manusia adalah cita-cita yang tidak mungkin terwujud. Ini yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa inna likulli dzi na'imin hasuda. Setiap orang yang diberikan kenikmatan pasti ada penghasadnya. Jurayj nggak pernah punya masalah dengan mereka, nggak ada masalah, apalagi sama wanita itu. Tapi bukankah kemampuan beribadah yang tinggi itu adalah sebuah kenikmatan? Bahkan itu kenikmatan di atas kenikmatan, itu di atas kenikmatan harta, itu di atas kenikmatan tahta, itu di atas kenikmatan popularitas. Dan beliau sangat terkenal pada saat itu, dibicarakan jadi buah bibir orang. Tiba-tiba in syi'tum la'aftinannahu, kalau kalian mau, kalau kalian setuju, saya akan goda dia. Apa hubungannya? Emang mereka punya ribut apa? Nggak ada. Dalam hadis ini, ya udah ada orang itu mungkin ada hasad. Mungkin sebagian orang bilang, dia nggak sesoleh itu kok. Dia belum ketemu perempuan aja. Coba kita tes. Itu hal yang sangat mungkin terjadi di lapangan, hadirin. Jadi jangan berpikir, kenapa sih mereka sekejam itu sama aku, atau kenapa sih mereka berbuat itu? Aku kan nggak pernah usik mereka, aku nggak pernah ganggu mereka, aku kan hanya beribadah, aku kan hanya ingin. Dari dulu, hadirin, ini kehidupan tuh seperti itu. Apa hubungannya? Kecuali kalau Jurayj pernah kata-ngatain dia sakit hati. Jurayj pernah ngerendahin dia. Enggak, ini nggak ada hubungannya. Cuman ada ahli ibadah, orang soleh terkenal, coba kita kerjain nih orang. Fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Lalu wanita ini berusaha menggoda Jurayj. Oh, luar biasa. Ini wanita expert, hadir, profesional dan cantik.
Antum denger aja, jangan menghayal ya. Jadi lihatnya biasa aja. Ini denger aja, dengar. Wanita, makanya kita cepat aja, nggak usah lama-lama di sini. Terus ngegoda itu kan ngodanya bukan amatiran, bukan cuman ini, bukan cuman bilang boleh minta nomor telepon nggak gitu loh. Nanti DM aku ya, nggak begitu. Ini profesional ini. Dan emang niatnya untuk goda. Oke. Dan dengarnya biasa aja, nggak usah serius-serius. Apalagi ini puasa udah gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi memang Juraj ini orang baik hadirin, orang soleh. Falam yaltafit ilayya, gak dilirik sama sekali sama Juraj itu. Allahu Akbar. Gak dilihat, gak ditolak. Jangankan diperhatikan, dilirik aja enggak. Tetap aja Juraj gagal lah misinya itu. Gagal. Jadi itu tuh Juraj nggak mau, ini rezeki gitu loh. Apalagi ini pasti karena hadiah dari semangat ibadah saya. Enggak begitu. Enggak dilirik. Dan semoga Allah jaga kita semua, amin ya rabbal alamin. Fa'atat ra'iyan, karena gagal, misinya gagal ya hadirin. Maka wanita ini pergilah ke seorang pengembala. Karena ya'wi ila sawma'atihi. Dan pengembala itu biasanya istirahat atau berteduh di tempat ibadahnya Juraj gitu loh. Maka emang wanita ini nggak baik hadirin. Famkanathu min nafsiha fawaqa 'alaiha. Maka Jurajnya nggak bisa digoda, dia nggak berhasil goda Juraj, dia ke pengembala. Dia ke pengembala. Dan tujuannya bukan sebatas melampiaskan nafsu, enggak. Fawaqa 'alaiha, maka terjadi zina. Fahamalat, akhirnya wanita ini hamil. Falamma waladat qalat huwa Juraj. Lalu setelah wanita ini melahirkan dan ada bayi pada saat bayi laki-laki, itu dengan enak aja tuh wanita mengatakan ini anaknya Juraj. Waduh hadirin, ini anaknya Juraj. Ini anaknya Juraj. Bayangkan, jahat sekali hadirin. Dan sampai segitunya gitu loh. Bayangkan, awalnya cuma menggoda, ingin oke, saya akan goda. Kalau kalian setuju saya akan goda. Digoda, nggak berhasil, akhirnya cari orang lain, hamil, habis hamil, melahirkan, dan dia masuk. Jadi begitu nggak berhasil dari pintu pertama, dia goda dari pintu atau dia serang dari pintu kedua. Jadi ketika serangan nggak berhasil dari pintu pertama, dia serang dari pintu kedua. Dan yang perlu kita renungkan, seniat itu loh hadirin. Mungkin kita atau kita yang laki-laki nggak terlalu ini. Coba tanya perempuan, tanya istri kita, atau tanya ibu kita. Mudah nggak hamil 9 bulan itu? Dan bagaimana pertaruhan nyawa dalam proses melahirkan? Apalagi kok dulu kan? Dulu misalnya belum ada
belum ada operasi sesar, otomatis benar-benar harus melahirkan normal. Gimana kalau sungsang, bagaimana kalau ini, kalau sekarang kan kita coba normal ya Bu, iya, begitu last minute nggak bisa nih Bu, harus sesar. Dulu emang bisa begitu ya? Kalau ada kendala gimana? Jadi bayangkan, hanya untuk memfitnah loh, itu orang rela berzina. Oke, ada yang bilang, oh zina kan enak. Oke, itu berkaitan nafsu. Hamil gimana hamil? Belum muntah-muntahnya, belum pusing-pusingnya, belum dropnya, belum capeknya, belum kemana-mana bawa baby yang misalnya totalnya beratnya 4 kilo sama air ketuban sama segala macam, atau 5 kilo mungkin. 1 hari 2 hari enggak, berbulan-bulan kayak begitu. Lalu klimaksnya adalah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan. Begitu melahirkan, ini bayinya Jurej. Allahu Akbar. Itu manusia, hadirin. Kalau udah niat buruk, mungkin kita nggak menduga dia bisa melakukan kayak begitu. Dan kita kok bisa dia lakukan itu ya? Bisa. Bisa dimengerti nggak dia? Hebat nggak sih ini? Dalam tanda kutip ya. Kita misalnya kalau sebel sama orang gitu ya, emang sampai seperti ini gitu. Semoga Allah jaga kita dia. Atau misalnya mayoritas kan paling udah cuman apa, ngegibah. Ini nggak ngegibah. Ini mau fitnah plus. Dia kasih tubuhnya, bayangkan dikasih tubuhnya. Dan ke pengembalan, artinya bukan ke orang-orang secara sosial terhormat. Terus kan secara umum kan dia profesional, dia harusnya dibayar. Ini nggak dibayar, free, bayangkan dikasih tubuhnya. Ada wanita kasih tubuhnya hanya untuk memfitnah, hanya untuk melakukan serangan. Gak ada bayaran, gak ada segala macam. Hanya untuk menyerang. Karena ditolak gitu di awal. Lalu hamil, lalu mempertahankan kehamilan, lalu sampai melahirkan, mempertaruhkannya. Begitu lahir, ini anaknya Jurej. Dari dalam loh ini, dalam dunia perfitnahan. Dan ini menunjukkan memang ada kasus-kasus begitu. Maka minta pertolongan sama Allah agar kita nggak diuji seperti ini. Dan bocoran sedikit nih ya, nanti kita tekankan, jangan durhaka sama orang tua. Itu ngejaga fitnah. Bahkan Jurej tuh nggak bermaksud durhaka, penuhi panggilan orang tua, kecuali kalau itu berkaitan dengan fardu. Kalau sholat sunnah segala macam, ini sholat sunnah, apalagi cuman main game, wah bahaya. Ini sholat sunnah, kecuali kalau hal-hal yang wajib, baik itu fardu ain atau fardu kifayah dan gak ada orang lain, kita yang harus masuk. Tapi kalau itu salat sunnah, apabila itu amalan sunnah atau mubah, apalagi mubah yang kebanyakan, lalu kita biarkan orang tua kita, bahaya itu, hadirin. Ingat, satu-satunya anomali cuman wajib ain atau wajib kifayah yang nggak ada pihak lain yang nutup kecuali kita.
kan berarti ta'ayyana kan gitu dalam ilmu usul, maka kita harus wajib untuk menutup. Ini fitnah di level tertinggi hadirin. Karena mau fitnah bukan hanya ini ngorbanin dirinya untuk memfitnah orang, pengen sampai ngorbanin dirinya itu loh, hanya untuk memfitnah orang. Dan dari sini pelajaran penting buat kita, dan ini ilmu kehidupan hadirin, bahwa kaidah tidak ada asap kalau tidak ada api. Itu belum tentu terjadi di setiap kasus dalam isu-isu di masyarakat. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Itu tidak tidak pasti berlaku di semua kasus. Benar, di banyak kasus ya kalau nggak ada api mana ada asap lah mas. Tapi dalam kasus Juret, mana apinya hadirin? Mana api? Juret nggak ada hubungan sama wanita itu, nggak ada hubungan. Masalah dia cuma masalah dia rajin ibadah, lalu masalah quote and quote sama ibu. Tapi direct langsung sama itu enggak. Nggak ada apa yang berkaitan dengan kotak perzinaan, kotak wanita, kotak, nggak ada sama sekali. Ini pure fitnah kalau kita lihat dari kotak wanita tersebut. Seringkali kita tuh menyimpulkan sebuah kasus yang kita dengar dengan kaidah itu. Ya aku nggak tahu ya, tapi kaidah kan mengatakan kalau nggak ada api, ya mana mungkin ada asap. Ya kan, kita suka bilang gitu. Ya aku nggak ngerti lah kasusnya, tapi ya gitu aja, simpel aja loh mas. Kalau nggak ada api nggak mungkin ada asap. Pertanyaan di kasus Jurej, mana ada apinya? Kecuali kalau wanita ini teman lamanya, lalu Juret sudah ini taubat segala macam mungkin, tapi ini nggak ada, diganggu nggak bergeming, nggak ngelirik. Kecuali kalau mungkin dikasih PHP gitu ya, terus sakit hati, ini nggak dikasih apapun, nggak dilirik. Dan ini tajam banget loh. Kalau kan gini loh hadirin, kalau misalnya ada wanita atau ada pria mengatakan dia tuh berzina sama fulan atau berzina sama fulana, itu aja udah menyakitkan. Dan mungkin banyak orang percaya, nggak, saya tahu dia tuh check in sama wanita tersebut atau laki-laki tersebut. Ini fitnahnya, dia tuh berzina sama saya. Itu kan dalam banget hadirin, dalam. Jadi dia mengaku pelaku, apalagi hamil. Orang awam kan langsung ya mungkin ya, masa iya dia bohong sih, orang dia hamil. Dan dia ngaku berzina sama dia, bukan nyebut A, B, C, dia enggak. Dia berzina sama saya. Berzina sama saya. Kan pakai kaidah masyarakat lagi, mana ada maling teriak maling mas gitu kan. Nah ini teriak berarti benar nih gitu kan, ini pasti benar nih. Atau kalau nggak benar pasti ada sesuatu lah. Ini kalau nggak benar, kalau coba ada sebagian ini kalau nggak benar, ini pasti ada sakit hati nih, ada hubungan nih sama Jurej nih. Enggak, padahal nggak ada hubungan sama sekali. Lihat bagaimana ujian beratnya Jurej. Dia berzina sama saya. Dia berzina sama saya. Makanya hadirin, ini indahnya Islam ya hadirin. Kan kaidah dalam fikih apa? Al-iqrar, ayat al-syariah, al-iqrar hujjatun
Lanjutin dong. Al-iqrar hujjatun qasirah. Pengakuan itu adalah bukti terbatas dalam Islam. Kalau ada seseorang mengaku dia berzina, maka konsekuensinya hanya ke dia atau melibatkan pasangannya. Pasangannya ditarik-tarik nggak? Dilacak apa enggak? Dikorek-korek apa enggak? Enggak. Dalam kasus ini. Padahal kita tahu ya namanya zina, masa sendirian? Ya namanya zina pasti ada orang lain lah. Ada pasangan. Tapi kalau ada seseorang mengaku berzina, itu maka yang menghadapi konsekuensi dari pengakuan dia cuma dia pribadi. Makanya ketika Ma'is mengaku berzina, Nabi SAW mencari siapa pasangan zinanya? Enggak. Ghomi dia ketika berzina. Apakah Nabi ngejar pasangannya? Enggak. Siapa nih pasangannya? Dan nggak mungkin orang berzina sendiri. Makanya pengakuan dalam zina itu nggak melibatkan pasangan zinanya. Pengakuan dalam zina itu hanya untuk dia sendiri. Salah satu hikmahnya untuk menutup pintu-pintu fitnah kayak begini, karena repot. Karena bisa jadi ada orang yang nama baiknya udah rusak di masyarakat dan dia memang mumarisa atau mumaris atau dia memang kerjanya begitu, asli mau ngancurin nama baik Mas Fulan kan katanya pemuda soleh dan seterusnya. Saya bilang aja dia klien saya, berantakan. Kalau diterima rusak. Bahkan itu tuduhan. Dan makanya menuduh berzina itu ketat hadirin, sangat ketat. 4 saksi hadirin, harus laki-laki semua, dan 4 saksi yang soleh. Gak gampang nuduh zina itu, karena kalau enggak, saksinya Allah yang menciptakan ini. Allah tahu watak manusia itu bisa senekat itu. Jadi hati-hati dengan nggak semua kasus itu. Kalau nggak ada api mana mungkin ada asap, mas. Ada kasus Jurej ini bukti. Dan ini fitnah yang sangat dalam, sangat meyakinkan bagi masyarakat. Ini fitnah model kayak gini sangat meyakinkan karena dia mengklaim sama dirinya sendiri. Wong fitnah, menuduh fitnah sama pihak lain aja gampang dipercaya sebagian masyarakat, apalagi dia mengaku, iya, saya harus jujur sama kalian, dia itu malam tersebut ya sama saya di sebuah kamar hotel. Ngapain mas, ngapain mbak? Ya kalian tahulah, kalau laki-laki wanita sudah kamar hotel kan nggak mungkin belajar Iqra misalnya begitu. Oh semua percaya pasti benar nih, belum tentu. Hati-hati, bisa jadi dia bohong. Hati-hati. Jelas kaidah poinnya ya, bahwa tidak setiap kasus itu bisa diterapkan kaidah apa? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Khususnya fitnah kepada orang soleh, fitnah sama orang-orang yang memang terbukti track recordnya itu baik, track recordnya itu belum tentu benar hadirin, belum tentu benar. Ini di zaman Jurej hadirin, apalagi di hari ini yang banyak hal bisa direkayasa. Pelajaran ini di zaman Jurej. Bagaimana dengan hari ini yang banyak hal itu bisa apa? Bisa direkayasa.
Kita nggak pernah kirim WA ke Mbak Mawar. Sekarang bisa direkayasa nggak? Tiba-tiba Mbak Mawar terima WA nomor kita. Padahal kita nggak pernah kirim sama sekali. Bisa. Nas'alullah al-afiyah. Oleh karena itu banyak-banyak minta tolonglah sama Allah dan hati-hati. Jadi itu salah satu contoh bukti. Gak ada api bisa jadi ada asap. Dan bisa jadi fitnah itu sampai mengorbankan dirinya sendiri guna membuat sebuah hal yang sangat meyakinkan. Dan apa yang terjadi? Benar kan? Masyarakat percaya. Maka mereka mendatangi Juraij. Dan memaksanya untuk keluar dan turun. Dan mereka membakar rumah ibadahnya Juraij itu. Allahu Akbar. Orang percaya lah hadirin. Itu tadi kaidahnya apa? Nggak mungkin ada asap kecuali ada api. Ini udah ada anak. Kurang asap apa itu? Dan ini ngaku diri sendiri. Udah sangat kuat udah. Dan dipukul Juraij itu. Dipukul hadirin. Juraij terpojok. Juraij didudukkan di kursi pesakitan. Nama baiknya hancur. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya hadirin. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.